Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu. Kami semua Haleluya. berkumpul Tuhan pada sore hari ini di tempat ini Tuhan. Kamu berkati Tuhan kegiatan-kegiatan kami semua yang akan kami lakukan pada hari ini sampai besok Tuhan. Terima kasih kamu pimpin ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat karena kita mau bergerak ya. Kita mau nyanyiin lagu pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji aktiflah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji aktiflah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Coba bilang dulu ke kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Kita mau lanjut lagi, kita mau angkat satu pujian, Kecapa dan Hapa. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia
lebih semangat tahun Yobel. Karena kita mau mendengarkan persembahan pujian. Dari cewek dulu, cowok dulu nih. Cewek dulu aja ya. Yuk. Yuk. Maju ke depan. Iya. Saat ku tak mengerti
Di depan itu. Bang Dan, Bang Dani. Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Kolal Iman. Dan berserah Kau yang bertahta dalam
pimpin di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu ya Tuhan bisa tertanam di hati kami dan kami juga bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Harus semangat ya, sebentar lagi kita makan sate. Yang nggak suka B2 boleh makan B1 ayam. Rasanya asin. Rasanya asin. Baru belajar nggak apa-apa ya. Nggak. Tapi yang kalau keasinan doain yang asin. Biar bertobat. Kita mau belajar firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita ya. Kita ada di tempat ini, kita melihat kebaikan Tuhan luar biasa ya. Begitu indah Tuhan ciptakan. Baru sepotong ini ya. Baru dari dunia ini baru satu titik doang ini. Tapi indah banget gitu. Kalau kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan melalui keadaan ini, kita adalah bukan orang-orang yang bisa bersyukur. Tadi kita udah nyanyikan lagu pertama adalah apa? Arti kehadiran-Mu. Ketika kita panggil Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, maka kehadiran Tuhan tuh mengubahkan setiap kehidupan kita ya. Kehadiran Tuhan tuh pasti membawa kita kepada suatu perubahan. Gak mungkin ketika Tuhan hadir kita tetap tetap biasa-biasa saja. Seorang yang firman Tuhan, Yohanes katakan, saya lupa di mana ya, apa sih, makananku ialah melakukan firman Tuhan. Kalau misalnya makanan kita makanan yang berat-berat terus, pasti badan kita bertambah, berubah dari yang kurus jadi besar. Kalau misalnya kita makannya firman Tuhan, berarti kita semakin diubahkan seperti Tuhan, seperti yang firman Tuhan tuliskan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kelima, yang udah sering kita dengar, udah sering kita baca. Ini saya kacamatanya nggak dibawa. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ya udah sering kita dengar ya. Saya bacakan yang ganjil, nanti pemuda remaja yang ada pada saat ini bacakan yang genap. Saya bacakan firman Tuhan 23, kamu adalah garam dunia. Jika Matius maksud saya di sini tulisannya Yohanes. Enggak ya, salah baca. Matius 3 ayat 16. Soalnya Matius sama Yohanes itu mereka temenan. Matius 5 ayat yang 13. Tentang garam dan terang. Matius 5 13 sampai 16 yang udah katakan amin. Asik. Asik. Matius 5 ayat 13 ya, saya bacakan yang ganjil, nanti pemuda remaja yang genap. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya pada saat ini mau menggarisbawahi ayat yang ke-16 saja ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kita perhatikan di sini ada dua gambaran yang Tuhan tulis di sini, yang Tuhan Yesus tulis di sini, gambaran garam dan terang dunia. Pernah ngerasain garam? Pernah. Pernah lihat terang? Pernah. Pasti pernah ya. Kedua penggambaran ini mengacu kepada perbedaan antara garam dan gula. Ada perbedaan antara garam dan
maksud saya terang dan gelap juga ada Perbedaan. perbedaan. Nah, mengacu kepada perbedaan dan yang kedua adalah mengacu kepada pengaruh. Benar nggak kira-kira? Tadinya sate itu harusnya enak loh. Tapi karena terlalu banyak garam, jadi dia jadi nggak Lebih enak. lebih enak. Lebih enak karena apa ya, dikecapin. Nah, berbeda di sini ada, saya katakan bahwa kedua garam dan terang ini bercerita tentang pengaruh dan perbedaan. Ketika ada sesuatu yang ada dalam kehadiran kita, ada dua perbedaan sini. Kalau kita menjadi garam, maka kita dapat membawa pengaruh. Ketika kita menjadi terang, kita dapat membawa pengaruh. Ketika kita menjadi garam dan terang, kita membawa pengaruh dan perbedaan. Nah, Tuhan inginkan, firman Tuhan tadi katakan bahwa yang saya garis bawahi adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Bahasa yang lain katakan, saya pinjam bahasa Indonesia masa kini, katakan seperti ini. Begitu juga terangmu harus bersinar, harus bercahaya. Kalau harus itu kata pilihan atau enggak? Enggak, harus. Harus itu mau nggak mau harus dikerjakan. Ketika kita merasa bahwa kita ini sudah hadirnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, arti kehadiran Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan begitu juga terangmu harus bersinar, harus bercahaya. Harus itu adalah sebuah, kalau kata hendak itu kadang-kadang kita pikir mau nggak mau ya, tapi kalau kata harus, maka dia harus. Mau nggak mau itu adalah sebuah pilihan. Tidak ada pilihan. Kalau kamu pilihannya misalnya ada dua jalan, A dan B. Kalau misalnya kamu pilih A atau B, kalau ini enggak, harus tuh kamu misalnya harus A, kalau enggak harus B. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu ini adalah orang yang percaya sama Tuhan, maka apa yang harus kamu ambil adalah menjadi terang. Kembali lagi. Kedua gambaran perbedaan dan pengaruh ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang yang percaya ketika dia hidup. Kalau udah mati sih terserah dia. Mau jadi sate, terserah dia ya. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana kita menjadi terang. Bagaimana kita menjadi terang? Bisa dijawab? Bagaimana kita menjadi terang? Gimana sih kira-kira jadi terang dalam kehidupan kita? Apakah kita ambil korek api, kita nyalakan, Irfan misalnya? Lilin mungkin. Nah, yang kita perhatikan di sini, bagaimana kita dapat menjadi terang? Yang pertama adalah karena kita menjadi terang karena kita adalah sebuah kesatuan dengan Tuhan Yesus. Kita menjadi terang karena kita bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Sekarang benar Yohanes 5 ya. Tadi salah Matius. Ini sekarang benar Yohanes. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Syarat bagaimana kita menjadi terang adalah bersatu dengan Kristus. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kita perhatikan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa. Jadi orang-orang yang barang siapa tuh apa sih kira-kira? Pilihan. Orang-orang yang sudah mendengar. Ini kan udah tulisannya. Barang siapa mendengar perkataan-perkataanku. Cuman gak dengar doang, tapi ternyata langkah selanjutnya adalah percaya. Di sini udah tulisnya. Kemudian ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi kalau kita udah dengar tapi nggak pernah melakukan, nggak pernah percaya, maka kita akan dihukum. Kemudian selanjutnya, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ia sudah pindah. Kata pindah ini kita perhatikan bahasa aslinya adalah menyeberang. Menyeberang ya. Kalau tahu menyeberang, bedanya pindah sama menyeberang?
Kalau pindah rumah misalnya dari sini ke kamar sebelah, itu namanya pindah ya. Tapi kalau menyeberang tuh biasanya melewati sungai, melewati laut, pakai perahu. Kalau kalau jalan menyeberang jalan beda ya kali ya. Tapi beda ya. Dari ujung satu pindah ke ujung yang lain. Tapi yang luar biasanya kata menyeberang ini, pindah ini, salah satu artinya adalah remove. Tahu nggak artinya remove? Kembali ke awal. Remove? Di remove, dihapus. Nah, dihapus, bukan Oh kembali iya, ke salah. awal. Bahasa Inggrisnya tadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti kita belajar bahasa Inggris nanti Mas Stephen yang ngajar. Remove berarti Dihapus. dihapus. Kalau sudah dihapus, berarti kita sudah melupakan Yang lalu. yang lama. Kan ada lagunya ya. Apa sih? Lagu apa sih? Hapuskan apa? Ingatanku tentang dia. Jadi kalau misalnya kita sudah ada di dalam hidup, firman Tuhan katanya, ketika kita hidup, ya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, maka kita sudah hapus itu yang ada di belakang kita. Kita sudah pindah. Terus kalau misalnya orang bahasa Inggris tuh ada kata ingat nggak simple present, terus ada kata apa lagi ya? Past Past tense. tense. Past future. Terus ada kata lagi apa? Past Kalau future. perfect tuh apa sih? Perfect yang Sudah perfect dikerjakan tense. ya. Perfect itu berarti udah sempurna, udah selesai. Nah, kata ini tuh digunakan perfect tense. Kata yang sudah selesai dikerjakan. Jadi, kalau misalnya Irfan misalnya umurnya sekarang berapa kamu? 18. Kamu mau balik lagi ke umur 8 tahun? Itu sudah dilupakan ya. Gak mungkin balik lagi ke situ. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Udah gak bisa balik lagi. Karena kalau misalnya kita punya perahu, kita pindah dari misalnya dari sungai, dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain pakai perahu, maka si perahu ini udah dihapus, udah dibuang, udah dihapus. Kita nggak bisa balik lagi ke sana. Harusnya seperti itu. Ketika kita ada di dalam maut menuju hidup, maka kata pindah ini sebenarnya udah cukup kuat, Kemudian Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita baca dulu firman Tuhan kita ya. Sebentar, ya, Yohanes pasal 1 ayat yang kelima saya bacakan firman Tuhan. Atau baca sama-sama aja ya. 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kira-kira kekuatan terang atau kekuatan gelap menurut kalian? Terang. Terang. Saya pernah ada seorang guru fisika yang saya seneng gitu ya, waktu zaman saya SMP. Dia pernah bertanya seperti ini. Kenapa sih kita nggak bisa lihat? Ada bisa jawab? Bisa lihat. Kenapa kita nggak bisa melihat sesuatu misalnya? Karena gelap. Padahal karena gelap. Karena gelap. Salah satu yang bikin kita nggak bisa lihat tuh karena gelap, karena kegelapan. Firman Tuhan katakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Gelap dan terang, maksudnya bukan gelap dan terang, terang dan garam. Yang berbeda dari unsur ini adalah dia itu dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Sama dengan kata metamorfosa. Dari dalam keluar. Dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Metamorfosa ini digunakan, masih ingat kan ya? Kupu-kupu ya. Metamorfosa dari ulat menjadi kepompong masuk ke dalam kupu-kupu. Dari dalam keluar. Firman Tuhan katakan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau misalnya kegelapan itu tidak menguasainya, berarti betul lebih kuat terang. Lebih kuat terang. Berarti dari dalam harusnya tuh yang lebih kuat tuh yang dari dalam menguasai yang keluar. Jadi dia keluar, bukan yang dari luar menguasai ke dalam, bukan. Misalnya gini. Sekarang kita ini lagi puasa cuaca kayak gini. Kalau misalnya badan kita benar-benar hangat, maka kedinginan ini nggak bisa menguasai kita. Cuman karena kita masih manusia, maka
luar ini bisa menguasai kita. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan di sini, kira-kira siapa sih yang bisa membuat garam ini berubah rasa? Siapa yang kira-kira bisa mengubah rasa? Ini ada garam, saya pingin dibuat jadi manis. Bisa nggak kira-kira? Enggak. Artinya adalah bahwa Tuhan ingin kita tuh dari dalam keluar. Dari dalam keluar ya. Dari dalam, dari kehidupan kita mengubahkan keadaan yang luar, bukan kehidupan yang luar mengubahkan kehidupan kita, enggak. Ketika kita menjadi terang, ketika kita menjadi hidup, ketika kita sudah remove, udah pindah, udah hapus masa lalu kita, maka Tuhan ingin kita itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mampu memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi, bukan. Misalnya siapa ya? Christine ya, tadi pimpin pujian. Udah hari Sabtu, tiap hari Sabtu ibadah. Tahu-tahu satu ketika dia punya pacar. Din? Ini ganteng nih pacarnya ceritanya. Din, gimana kalau misalnya satu kali aja buat abang? Kalau enggak buat mas. Buat mas. Sama orang abang. Buat mas. Mas Karyo. Mas. Ya, lebih baik mas ya, banyak berharga. Meskipun nggak bisa dijual. Untuk emas satu hari aja. Nah, itu berarti kalau misalnya kamu bisa katakan yes, I do. Berarti kamu dari luar mempengaruhi kamu. Tapi ketika kamu punya pacar, terus kamu katakan yuk, daripada kita nggak jelas buang-buang uang, lebih baik kita ke gereja. Nah, kamu tuh mempengaruhi dari dalam kamu, mempengaruhi keluar. Kamu bisa tarik orang itu sehingga dia seperti kamu. Itu luar biasa. Jadi garam, jadi terang. Ketika kegelapan ini, kita matiin lampu langsung berubah. Tapi ketika terang ini, kalau saya pernah cerita ya orang-orang di Israel sana, mereka katakan kalau misalnya di Israel sana, satu lilin aja bisa membuat satu tempat yang luas bisa langsung terang. Karena mereka itu nggak tahu, saya kurang tahu karena kontur tanah, pegunungan, batu-batu. Jadi satu lilin aja bisa membuat terang. Satu cahaya bisa membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal yang pertama itu adalah bagaimana firman itu menjadi manusia. Kalau misalnya firman itu menjadi manusia, tahu-tahu ada tumbuh cerita tentang yang Yohanes pasal yang 1 ayat yang ke-8 kalau nggak salah, yang percaya diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anaknya dia. Nah, kita belajar anak-anak muda remaja yang ada. Kita ini adalah sesuatu yang mampu membawa perubahan loh. Kita ini orang-orang yang mampu membawa perbedaan. Jadi kalau misalnya kita masih sama-sama seperti yang dulu, bedanya kita sama orang lain nggak ada, berarti kita bukan orang yang sudah berpindah, kita masih ada di sana. Kemudian yang kedua, yang tadi pertama kan kita menjadi terang karena kita satu dengan Tuhan Yesus, karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi terang, maka terang yang ada dalam kehidupan kita, gelap tidak bisa menguasai kita. Itu poin yang tadi kita bacakannya. Kemudian yang kedua, kita menjadi terang karena identitas kita sama dengan Yesus. Kita menjadi terang karena identitas kita sama dengan Yesus. Minggu yang lalu dikatakan bahwa seorang anak bisa menjadi seperti bapaknya karena dia memiliki sifat yang sama dengan bapaknya. Bahasa aslinya adalah huios. Nah, kalau misalnya mau lihat seorang anak, lihat aja bapaknya. Kalau lihat anaknya, lihat bapaknya. Makanya saya pernah katakan, anak-anak saya ibadah yang kedua, kalau saya katakan bahwa saya pas lihat, aduh ada anak umur 4 tahun, 5 tahun, anak cowok, pas dilihat ini pantatnya kelihatan. Pas lihat saya bapaknya, oh ya ternyata sama. Terus sama. Berarti mereka satu gaya, bukan satu sifat. Kalau itu gaya kan bisa, bener nggak? John ya? Gaya itu kan kalau misalnya papa kamu nggak gaya kan kamu bisa lebih gaya, bener nggak? Gayanya sama, tapi itu bisa dirubah ya. Sifat yang sama itu kalau misalnya dia mengasihi, maka papa ini akan ngajarin anaknya mengasihi. Nggak mungkin ya. Karena saya katakan, saya lupa ya siapa ya, Charles Chaplin kalau nggak salah. Charles Chaplin, kisah nyatanya dia ketika dia masih umur 5 tahun, dia mau berangkat ke sirkus, nonton sirkus.
dengan orang tuanya. Kemudian di depan dia ada seorang bapak, seorang ibu, anaknya 3 di depan dia. Ketika dia sampai di tempat pembayaran, di loket pembayaran, si bapak ini nggak punya uang. Uangnya kurang, bukan nggak punya uang, uangnya kurang. Kemudian ketika dia mau mundur, si bapaknya Charlie Chaplin ini ngambil uangnya dia, terus dijatuhin di bawah kakinya si bapak ini. Kemudian dia ambil, tuh dia berkata sebenarnya, Pak, ini uang bapak jatuh. Kemudian setelah dia katakan seperti itu, si Charlie Chaplin ini, bapaknya bilang gini, kita nggak usah nonton dulu ya, biar mereka dulu. Ini adalah gambaran bagaimana seorang bapak itu mengajar anaknya untuk mengasihi. Nah, menjadi terang karena sifat kita sama dengan siapa? Bapak. Dengan bapak kita. Masih ingat nggak ibadah minggu kemarin saya yang khotbah kalau nggak salah ya? Ibadah keduanya. Bukan, ibadah pemuda remaja. Ibadah pemuda remaja. Bagaimana saya cerita tentang apa? Gandum. Gandum dan Gandum dan lalang. lalang. Gandum dan lalang ya. Kita lihat Matius 13 ayat yang 38. Matius 13:38. Matius 13 ayat yang ke-38. Kita baca sama-sama ya firman Tuhan ya. Dapatkan, katakan. Belum. Yang sudah dapat katakan. Asik. Asik ya. Berarti kalian cepat luar biasa. 2, 3 kita baca sama-sama. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Nah, kata anak-anak ini, anak-anak si kerajaan, anak-anak si jahat, kata anak-anak ini dikata-kata huyos. Kata huyos ini adalah anak yang sifatnya sama dengan orang tuanya. Nah, sekarang balik ke badan kita sendiri, ke kehidupan kita sendiri. Sifat apakah kita sama dengan kerajaan, anak kerajaan, atau dengan Anak iblis. anak iblis, anak si jahat? Kalau misalnya saya katakan sama ibadah yang kedua kemarin, ketika kita hidup setia, maka ada berapa poin yang di sana. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang loyal. Orang yang setia adalah orang yang berintegritas. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dia perbuat. Orang yang setia. Kemudian orang yang setia adalah orang-orang yang paling penting itu dia sanggup mendukung. Dia adalah orang-orang yang sanggup mensupport. Jadi kalau misalnya kamu support, kalau orang kamu setia, maka keadaan itu tidak bisa mengubahkan setiap kehidupan kamu. Firman Tuhan katakan, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Kalau misalnya kita tumbuh jadi gandum, maka kita berdampak. Kalau lalang tuh fungsinya apa sih kira-kira? Nggak ada dampaknya. Lalang ini fungsinya adalah menghambat apa? Pertumbuhan daripada si gandum. Bukan bagus enggak. Dia mengambil nutrisi yang sama dengan padi, dengan lalang, dengan gandum, tetapi dia tidak ada gunanya. Sehingga firman Tuhan katakan ketika keduanya diangkat, maka akan dipisahkan mana yang lalang, mana yang gandum. Nah, kita perhatikan di sini. Kita balik lagi ke Matius 5 ayat yang ke-16. Apa sih yang harus kita kerjakan? Demikianlah hendaknya terangmu yang pertama, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, bahasa yang lain katakan hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Di hadapan semua orang, bukan satu orang. Bukan orang yang percaya doang. Makanya kalau nggak aneh kalau misalnya kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang belum menjadi gandum, orang-orang yang belum dipindahkan, maka ketika dia berdoa dia malu-malu. Bukan artinya kita mesti doa di pinggir jalan, enggak. Tapi ada orang yang katanya Kristen tapi bentar deh saya mau ke air dulu, mau kencing, padahal dia berdoa. Tuhan Yesus tolong Tuhan, aku ini mau ulangan Tuhan. Kalau nggak saya nggak doa, saya takut nggak ditolong. Tapi kalau saya doa, saya juga doanya di kamar mandi. ini yang belum berubah ya. Hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, di depan semua orang, bukan di depan orang percaya doang. Bukan ketika kita ada di rumah ibadah doang, enggak. Tetapi di depan semua orang. Di depan semua orang berarti ketika kamu menghadapi orang, berarti kamu harus bercahaya. Itu pilihannya.
Bercahaya tuh di depan semua orang. Kemudian yang kedua, kita perhatikan di sini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi ketika kamu berhadapan dengan orang, yang kamu harus kerjakan adalah perbuatan yang baik. Apapun respon dari orang lain, maka yang harus kamu kerjakan adalah tetap melakukan perkara yang baik. Apapun yang harus kamu terima, yang kamu kerjakan seyogianya, seharusnya adalah tetap perbuatan yang baik. Makanya firman Tuhan katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tetap berbuat baik, tetap berbuat baik ya, tetap berbuat baik. Emang sulit ya saya mau katakan ya, tetap berbuat baik itu nggak gampang. Ketika saya mau katakan, ketika kita mau ajak teman kita yang belum beribadah, yuk kita ke gereja. Jangan-jangan dia ada maunya sama aku. GR banget. Padahal mah kita mau cuma berbuat baik ya. Teman kita tuh rindu dia tuh diselamatkan. Rindu dia tuh mengenal seperti kita mengenal Tuhan. Seperti kita mengenal Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita mengenal kasih Tuhan ya, maka kerinduan kita itu adalah membagikan. Kalau kita belum merasakan kasih Bapa, maka nggak ada kerinduan, saya percayalah. Nggak akan ada kerinduan untuk kita membagikan. Kita bagi apa? Kita juga belum merasakan kok. Belum merasakan. Tadi ada yang ketemu sama tulangnya sama siapanya? Opung. Dapat uang tuh. Dapat ketemu di sini, tahu-tahu ketemu sama opungnya, langsung dibagi uang. Kalau dia ngerasain itu begitu besar, pasti dibagikan. Cuma kalau masih kecil nggak usah. Karena masih kecil nggak usah dibagikan. Nah, kalau sesuatu ini yang pertama tadi saya katakan, yang Tuhan inginkan, bercahaya di depan semua orang, supaya mereka, yang kedua tadi ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat. Tidak ada satu kata di dalam firman Tuhan, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang buruk. Jadi apapun respon orang lain, kita belajar. Ketika kita melayani Tuhan, mungkin ada apa? Ada cibiran, ada omongan seperti yang Bartemius ketika dia berteriak sama Tuhan, "Wah, jangan keras-keras. Nih, telinga gua gak kedengeran." Tapi kita belajar. Apapun respon, tetap kita melakukan yang baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Kemudian, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Siapa sih dia? Oh, ingat gak beberapa waktu yang lalu ketika kita perjamuan, ada seorang hamba Tuhan, saya lupa di ibadah yang pertama, di ibadah yang kedua, dia katakan seperti ini. Ada seorang bapak haji sebelah kita, dia katakan seperti ini, "Saya pingin loh seperti bapak." Bapak kerjanya apa? Pendeta. Wah, ternyata pendeta. Seorang pendeta yang katakan seperti itu ya. Karena kita percaya bahwa ketika kita menjadi orang yang sudah berpindah, orang yang percaya sama Tuhan, percaya sama Bapa, kita percaya bahwa Tuhan itu, Bapa itu tidak akan membawa kita kepada suatu kegagalan. Bapa itu tidak akan membawa kita kepada suatu kehancuran. Bapa itu tidak akan membiarkan kehidupan kita tetap. Tuhan ingin kita tuh naik. Masa sih firman Tuhan tadi katakan bahwa, kita lihat Yohanes pasal yang Matius 5 ya. Ayat yang terakhir biar lebih jelas ya. Matius 5 yang tadi. Ayat yang 15. Matius 5:15. Atau 14 boleh lebih jelas ya. Matius 5:14. "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Yang 15 yang lebih penting. "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang." Manusia aja yang yang bodoh, katanya, yang terbatas otaknya. Ketika dia nyalain sesuatu lilin, nggak mungkin dia, ini bapak ini yang punya rumah berarti pinter. Dia nggak taruh lampunya di bawah meja. Pinter berarti dia. Kalau misalnya firman Tuhan katakan, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Kita tuh dijadikan garam dan terang dunia oleh siapa? Oleh Bapa kita, karena kita memiliki sifat yang sama dengan Bapa kita. Kalau misalnya kamu merasa kamu ini adalah garam dan terang dunia, pasti kamu ditaruh di atas. Kemudian orang akan bertanya, siapa sih dia? Orang yang percaya sama Tuhan. Siapa sih dia?
orang yang suka beribadah sama Tuhan. Saya teringat tentang Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus ini adalah bukan orang yang pintar, namanya juga nelayan ya, Tetapi firman Tuhan katakan bahwa suatu ketika mereka itu ada di dalam sebuah sidang. Kemudian ketika mereka bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, orang-orang bertanya, siapa sih dia? Padahal orang di situ disebutkan dalam bahasa Inggris mereka itu not educated. Educated, ngerti kan ya? Tidak berpendidikan. Tetapi jawabannya apa? Mereka adalah orang yang suka bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus, maka firman Tuhan katakan bahwa kita tuh akan dibawa pada suatu keadaan. Tuhan akan bawa kepada suatu keadaan. Mungkin kita ada saatnya seperti Ayub, tetapi tidak akan selamanya Ayub ada di tempat itu. Firman Tuhan katakan bahwa satu ketika Tuhan akan angkat Ayub dengan segala keadaan dan segala ujiannya. Serahkan kepada pemimpin pujian. Lagu yang tadi aja kita angkat lagu yang tadi, kita sama-sama berdiri. Lagu Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Panjang pimpin di dalam doa. Benar Tuhan, benar Yesus, Engkau Allah Immanuel Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya, Oleh puji karena itu Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan untuk kami Tuhan menjadi berbeda Tuhan daripada orang lain, Iya, menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, dan jangan membiarkan Tuhan keadaan orang lain Tuhan mengubah kami Tuhan, tapi kiranya Tuhan Engkau mau memberikan hikmat Tuhan supaya kami dapat Haleluya, mengubahkan di Yesus. sekitar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tapi Engkau mau curahkan Roh Kudus Tuhan supaya selalu mengingatkan kami Tuhan Haleluya, bahwa hidup amin. kami harus membuat sekitar kami menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan, berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan, berkati juga hamba-Mu, berikan hikmat yang lebih-lebih lagi Tuhan dari surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin.